ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. Sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam suasana hujan bisa kita berkumpul untuk ngaji. Mohon maaf atas keterlambatannya. Ternyata dapat hujan itu ya, tim lampu nggak bisa cepat. Dan sebetulnya kalau sudah berurusan dengan hujan itu doa-doanya baik semua. Doa-doa tentang hujan itu baik semuanya. Jadi kalau kita hujan malah sambat itu sebetulnya menyelisih doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita itu sudah kelamaan tidak hujan, kita disunahkan membaca doa Allahumma sqina, ya Allah beri kami air atau beri kami hujan. Lalu kalau hujan mulai turun, kita mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan yang bermanfaat. Nah kalau hujannya deras, kita tidak minta hujannya berhenti. Kita diajarkan untuk mengucapkan doa hawa alaina wala alaina, di sekitar kami dan tidak tepat di atas kami dan menyeberangi kami. Lalu kalau hujannya sudah berhenti atau mulai berhenti seperti ini, kita diajarkan untuk berucap mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita baru saja dihujani Allah dengan kasih sayang dan keutamaannya. Jadi pikir-pikir berkaitan dengan hujan itu baik semua. Jadi kalau hujan jangan bilang wah hujan mana jaringan itu berdering. Nah itu kita harus tahan diri dan harus memahami betul bahwa hujan itu nikmat Allah. Apalagi kalau di Quran hujan itu disebut dengan kata ghais. Yang satu akar kata dengan kata ghaus. Kata ghaus itu yang dipakai jadi kata istighosah. Ghaus itu artinya pertolongan Allah. Ghais itu hujan. Dan hujan dalam makna ini, dalam hal ini bermakna pula bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir zaman hujan akan semakin jarang, akan semakin langka, akan semakin berkurang. Makanya kita ini meskipun pancaroba hujan kok tidak pada tempatnya, ditinjau dari kebiasaan kita dahulu gitu. Mau bisa minggu saat ini kan biasanya pon musim pon tiga gitu. Nah, untuk hujan gitu. Itu kita jangan memandangnya negatif ya, bahwa semesta itu atau lebih tepatnya bumi juga bergerak ya, ada perubahan-perubahan. Sebagian perubahannya itu tentu hasil perbuatan manusia yang merusak, tetapi selama hujan masih turun kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah itu dia. Hanya memang kata hujan kalau di dalam Al-Quran itu di sisi yang lain itu kalau maknanya negatif itu menggunakan kata mator. Jadi kalau dalam bahasa Arab sehari-hari hujan disebut dengan mator. Tapi kalau di Quran kata mator itu biasanya digunakan untuk adab, menghujani antar hijab bil hijab. Kalimat-kalimat begitu itu sering kita temukan atau beberapa kali kita temukan di dalam Al-Quran. Kami hujani dengan bebatuan. Nah itu bahasa di dalam Al-Quran adalah seperti itu. Tapi hujan air secara umum di Quran disebut dengan ghais. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang sudah di tengah-tengah ya, di tengah-tengah bulan suci Dzulqa'dah. Bulan suci karena memang kata suci di dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata haram. Ya, Syahrul Haram bulan suci. Nah, dan Syahrul Haram ada 4 yaitu Rajab, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun amal terbaik kita di bulan suci secara umum adalah hati-hati dari perbuatan dosa, menahan diri dari perbuatan dosa, itu amal terbaik kita. Tetapi kalau orang-orang soleh terdahulu banyak yang suka berpuasa sunnah di bulan Dzulqa'dah. Jadi panjenengan bagi yang ingin mencari-cari amal tertentu di bulan Dzulqa'dah begini ini, diantaranya adalah puasa sunnah. Itu dia. Nah. Adapun nanti setelah 2 minggu lagi ya, kita akan memasuki awal Dzulhijjah ya, dan awal Dzulhijjah itu sebagian ulama mengatakan mirip dengan akhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ya, itu sering dianggap serupa dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karena
itu nanti kalau kita memasuki amal Dzulhijjah, kita bisa menghidupkan banyak amal sunnah di waktu tersebut. Misalkan puasa sunnah ya 9 hari, tanggal 1 sampai 9. Tanggal 10-nya nggak usah rekor-rekor ya, susah puasa. Tanggal 10 makan. Jadi ibadahnya makan. Jadi bagi yang suka diet, nggak suka makan, selama Idul Fitri Idul Adha makan. Jangan sengaja tidak makan, malah disengaja untuk makan sebagai bentuk memuliakan hari raya. Jadi misalkan biasanya malas makan, di hari raya sengaja makan sebagai bentuk memuliakan hari raya. Nah, apalagi di situ kan diharapkan untuk berpuasa. Lalu bisa juga menghatamkan Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah dan sebagainya dan sebagainya. Namun pada hari ini kita lanjutkan bahasan hadis kita, yaitu al-hadisul rabi' asyar, hadis ke-14 dan Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia ini sahabat yang cerdas, namanya Abu Musa al-Ash'ari, masuk Islam awal, tetapi kemudian oleh Nabi disuruh kembali ke kampungnya, untuk mengurus kampungnya. Nah, beliau mengatakan, kita kayaknya lompat ke hadis yang lain dahulu, yang lebih ringan. Ini kayaknya agak berat ini. Kita ke hadis ke-15 dahulu, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya lebih simpel dan lebih banyak faedahnya karena kesederhanaannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum. Nabi Muhammad mengatakan, dudukkan manusia pada kedudukannya, posisikan manusia sesuai dengan posisinya, tempatkan manusia sesuai dengan kelayakannya. Nah, ya. Di hadis yang lain kalimatnya berbunyi, umirna anun ziranas manazilahum. Kami diperintah Allah untuk mendudukkan manusia pada tempatnya. Nah, jadi memang di antara turunannya adalah menghargai manusia sesuai posisi masing-masing gitu ya. Nah, ya kalau ketua RT didudukkan sebagai ketua RT. Yang pasti semuanya dimuliakan sesuai dengan perintah Allah, tetapi masing-masing orang yang punya kedudukan lebih diberikan hak sesuai dengan kedudukannya tersebut. Nah, itu dia. Kalau di masyarakat kita mungkin sudah lumrah ya, sudah biasa melakukan hal itu, hanya umumnya tidak berangkat dari hadis Nabi, lebih kepada kebiasaan lumrah gitu ya, bukan karena Nabi menyuruh begitu. Nah, adapun tentang hari ini karena kita berkenalan dengan hadis tersebut, nah kita jadi punya landasan kenapa kita mendudukkan orang pada tempatnya, itu karena Allah memerintahkannya. Nabi kita Muhammad juga memerintahkannya, bukan karena kita cari muka atau apapun ya, tetapi lebih penting karena Allah menyuruh kita dan Nabi Muhammad juga mengajari kita hal demikian. Ya lahu min hadisin hakimin, betapa hadis tersebut itu penuh dengan kebijaksanaan. Ihil hasi ummatihi ala mura'atil hikmah. Di dalam hadis itu terdapat motivasi, dorongan untuk merawat kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam bahasa Arab yaitu hikmah, itu lebih kepada bermakna tentang bagaimana kita itu menempatkan segala hal pada tempatnya. Nah, dia serupa dengan kata keadilan. Itu juga satu rumpun dengan kata adab. Jadi adab, hikmah dan keadilan itu sesuatu yang secara alamiah berhubungan secara erat. Andaikan harus dipisah-pisah, maka hikmah itu sebagai pengetahuannya, adab sebagai tindakannya, keadilan sebagai kondisi akhirnya. Jadi kalau menyebut kata adab ataupun kata keadilan ataupun kata hikmah, itu maknanya cenderung satu hal, yaitu menempatkan segala hal pada tempatnya yang sesuai. Dan orang tidak mungkin menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau tidak mengetahui tempat yang layak bagi masing-masing hal-hal tersebut. Nah, jadi maka tentu perlu ilmu, setelah ilmu ya tentu amal. Jadi tidak bermanfaat ketika tahu tapi tidak melakukannya atau tidak melaksanakannya. Fa innal hikmah wad'ul asya' mawadhi'aha.
Karena memang hikmah itu asalnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa tanziluha manazilaha. Juga sama istilah yang lain, tanzil itu menurunkan, bisa ya memosisikan, bisa. Tapi bahasa yang paling mudah bagi kita dalam bahasa Indonesia adalah menempatkan. Nah itu dia. Wallahu ta'ala hakimun fi khalqihi wa taqdirihi. Allah itu sangat bijak. Dalam artian Allah itu ketika meletakkan sesuatu itu betul-betul presisi. Ya, dalam penciptaannya dan juga dalam ketetapannya. Wa hakimun fi syar'ihi wa amrihi wa nahyihi. Bahkan setiap detail syariatnya Allah, perintahnya Allah, larangannya Allah itu betul-betul berhubungan dengan tempat yang layak bagi segala hal. Kenapa diperintahkan? Karena ada manfaat. Kenapa dilarang? Karena ada keburukan. Kenapa ada syariat? Demi maslahat. Lalu apa yang terjadi ketika syariat ditinggalkan? Ya tentu ada mafsadat. Itu dia. Tapi kalau kita bicara maslahat dan mafsadat dalam makna Islam, tentu sifatnya zahir dan batin, lahir dan batin, termasuk duniawi dan ukhrawi. Jadi bukan hanya sekedar maslahat material bendawi saja, tetapi maslahat menurut Islam itu lahir dan batin, dunia dan akhirat. Itu dia. Nah, serta sebaliknya, ketika Allah mengatakan sesuatu itu buruk, sesuatu itu mafsadat, maka yang dimaksud dengan mafsadat adalah mafsadat dunia akhirat dan mafsadat lahir dan batin. Wa qad amara ibadahu bil hikmati wa mura'atiha fi kulli syai'in. Allah menyuruh kita untuk berbuat hikmah dan betul-betul merawatnya di setiap hal. Wa awamirun nabi wa irsyadatuhu kulluha tadulu ala hikmah. Bahkan kalau kita mau renungkan semua perintah larangan Allah, semua perintah dan larangan Nabi itu sepenuhnya betul-betul berangkat dari asas hikmah tersebut, tentang bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita menempatkan orang tua, kita menempatkan orang yang lebih tua, kita menempatkan pasangan, kita menempatkan anak, kita menempatkan saudara, kita menempatkan tetangga, kita menempatkan benda-benda. Itu begitu. Hanya memang kemudian turunan-turunan yang sifatnya kecil-kecil, nah itu bisa diperdebatkan. Ada sebuah sekolah tua gitu deh, itu unik. Ketika ada pelajar atau siswanya itu main voli pakai bola basket, itu dihukum. Gitu. Nah, salah satu penjelasannya unik. Ya, tapi ini kan tentu bukan persoalan halal haram, tapi bisa menginspirasi kita ya, yaitu bola itu bukan untuk main voli. Maka ketika kamu menggunakannya untuk voli, dia melanggar. Nah, terus kemudian dihukum. Ya tentu hukuman edukatif ya, bukan hukuman yang sifatnya keras, untuk mengingatkan bahwa masing-masing ada fungsinya. Islam tentu tidak seketat itu, tetapi hal-hal seperti itu diakomodir oleh Islam. Karena yang paling penting tentu tentang mendudukan hal-hal yang sifatnya hak dan batin. Bagaimana kita mendudukkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, tabiinnya, tabiinnya, pengikutnya hingga hari kiamat. Bagaimana kita menempatkan orang kafir, belum turunannya, bagaimana kita menempatkan orang kafir tapi dia saudara kita secara darah atau ikatan keluarga gitu. Bagaimana kita mendudukkan orang kafir kalau dia tetangga kita. Nah, itu masing-masing punya kedudukannya. Contoh tentang tetangga saja, Imam Syafi'i menjelaskan kalau dia tetangga, dia saudara, kok dekat dan muslim, berarti haknya 3. Wah, ini kan luar biasa sekali kan rumusannya. Tetangga, saudara, muslim, nah, haknya 3. Tetangga, ya, kemudian berarti tadi haknya bisa sampai 4 kan, tetangga. Jadi 3 itu dekat, saudara, muslim. Nah, dekat, saudara, non muslim, dia punya 2 hak. Jadi meskipun orang kafir tetap punya hak, karena dalam keumuman tetangga. Agak jauh, saudara dan non muslim, dia punya 1 hak. Makanya kalau kita menerapkan, ya memang pola relasi kita orang kota dengan orang desa dahulu itu agak berbeda ya. Saat ini kita datang desa, oh main namun lari puniku,
numpak motor sudah setengah jam. Waduh, gitu. Tapi kena gitu ya. Sementara kita yang di pemukiman yang relatif padat ini kadang-kadang 15 rumah di atas utara sana, ini boleh sopo gitu ya. Kalau Imam Syafi'i, kalau kita ikuti rumusnya Imam Syafi'i agak berat, karena hitungannya 40 rumah. 40 rumah tekan repot ya. Itu dia. Tapi kalau kita mengamalkannya, itu tentu keutamaannya menjadi sangat besar, itu dia. Nah, itu di antara contoh bagaimana rumusan ulama yang diturunkan dari syariat tentang bagaimana menempatkan tetangga itu luar biasa. Terus kemudian hadal hadis al-jami' id marra an nunzilat nas manazilahum. Hadis ini adalah contoh bagaimana perintah larangan Nabi itu mengandung unsur hikmah tadi, dan secara tegas dari sini menyuruh kita menempatkan manusia pada tempatnya. Wa dzalika fi jami'il muamalat wa jami'il mukhatabat wa ta'allum wa ta'lim. Itu penerapannya nanti luas. Ya, maksud dalamnya tentang pengajaran masuk, tentang belajar masuk, tentang muamalat. Muamalah itu bisa bermakna muamalah atau muamalah umum, interaksi antar manusia umum, atau muamalah yang sifatnya transaksional, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan yang semisal. Termasuk mukhotobat ya, tentang bagaimana kita berbincang atau berbicara dengan jenis-jenis orang tadi. Itu tentu ada panduan-panduan untuk menyempurnakan ya, bagaimana kita mendudukkan orang lain. Contohnya tentu dengan orang tua ya. Orang tua memang asalnya orang tua itu mau ngomong apapun sama anak itu boleh aja gitu ya. Ya tentu orang tua juga dibatasi dengan untuk tidak berbicara sembarangan. Maka kalau Quran kan menggunakan istilah qaulan ma'rufan gitu. Tapi bagi anak ya dia harus juga terlatih untuk agak bersifat bodoh amat gitu. Misalkan orang tua ngomong apapun meskipun menyakitkan ya wis jenenge wong sepuh gitu ya. Itu juga perlu berlatih untuk mendudukkan pada tempatnya. Nah, memang ada seni juga tentang yang namanya bodoh amat. Itu ada nggak akhlaknya dalam Islam? Ya ada. Yang namanya adalah taghaful. Taghaful itu bersikap bodoh amat pada perkara-perkara yang memang secara syariat itu enggak primer, enggak serius, enggak penting ya. Karena kalau kita menseriusi semua hal nanti kasihan kita. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita menyepelekan semua hal juga kasihan, sama-sama salah. Nah, maka lagi-lagi prinsip hikmahnya yang berlaku. Hal penting yang diseriusi, hal tidak penting sangat diseriusi. Gitu. Karena kalau salah menempatkan tadi, kita sendiri yang akan mendapatkan problem dan masalah. Ya, bahkan Nabi Muhammad saja diperintahkan Allah untuk mengabaikan sebagian omongan orang-orang kafir. Jadi harus dipikir dulu. Nah, contohnya di mana? Jenengan coba cek di surat Kahfi yang jenengan baca ya, kalau malam Jumat hari Jumat ya. Di awal-awal ayat Al-Kahfi itu, fala allaka bahirun nafsaka ala atharihim. Islam yuk minum bihadal hadis ya sama. Jadi gue yang materi awakmu diri senajan kayak bukan beriman. Yuk rasa hati Allah gitu ya. Allah saja mengingatkan Nabi untuk ya, jangan sampai kemudian kamu. Nabi itu saking pedulinya ya pada umatnya, pada orang kafir, ingin mereka beriman. Itu sampai kadang-kadang Nabi itu sakit hati. Tapi juga sakit hatinya bukan karena sakit hati Nabi yang nggak terima, tapi sedih gitu. Wah mesti duduk kayak bener kok bener kok gak selamat gitu ya. Tapi Allah katakan itu rasa dipikir seru-seru. Gusti Allah saja mengingatkan begitu ya. Termasuk misalkan ayat yang lain yang sudah populer untuk kita ya, fadzakir innama anta mudzakir walasta alaihim bimusaitir. Ya ingatkan. Lalu iso kuwi ngelek. Dan kita tuh tidak punya kuasa apapun pada mereka. Ngelek manut itu alhamdulillah, ramanut yo wis rasa dadak maksa-maksa. Hanya memang kemudian kalau kita militan atau memang pelatihan itu ya ojo bosan-bosan mengelek gitu gitu. Ya ada cerita menarik ini cerita dari kalangan teman-teman jamaah tabligh ya. Ini ceritanya di Kebon Jeruk Jakarta. Nah, jadi di daerah Kebon Jeruk kan markasnya kawan-kawan kita jamaah tabligh itu kan di Kebon Jeruk itu ya, di Jakarta itu. Nah
Ceritanya itu ada yang tinggalnya tuh di samping Sungai Ciliwung, dan Sungai Ciliwung dulu kan terkenal gitu, sungai sampah krot gitu. Nah, terus kemudian setiap kali mau ke masjid itu melewati cah gejrang-gejreng gitu. Terus lewat itu assalamualaikum, ayo ke masjid dahulu gitu ya. Ya mungkin selasa preman dan memang agak sombong gitu ya. Aku babi pucet kau coplok kayak kali. Nah, terus ya, akhirnya orangnya terpaksa pulang dulu, mandi dulu, baru berangkat ke masjid, sholat sendiri. Dan itu berkali-kali sampai akhirnya kemudian yang luluh tuh premannya. Kok kamu tuh kok nggak bosan-bosan tuh kenapa? Barulah di situ dia punya kesempatan jelasin. Akhirnya qadarullah ya, yang tukang kejang-kejang itu bertobat gitu. Nah itu tentu perlu kekuatan hati ya. Kita kadang-kadang ayo wis terus ada di pisan sekarang gitu ya. Nah, kita sudah menjalankan perintah Allah yang paling formalistik, ya wis ada di gelem. Alhamdulillah orang gelem ya wis. Tapi kalau orang yang memang seorang dai yang betulan ya tadi kan, yang memang punya kesabaran yang mengagumkan di dalam menuntun manusia agar mau selamat. Nah itu dia. Jadi di dalam perbincangan tadi ya, dalam perbincangan itu juga menerapkan prinsip-prinsip hikmah tadi tentang menempatkan ungkapan pada tempatnya. Terus kemudian dzalika annas isman ya, bahwa manusia itu ada dua jenis. Pertama kismun lahum haqqun khas. Pertama adalah orang-orang yang punya hak khusus, kal walidaini wal aulad wal aqarib wal jiran wal ashab wal ulama wal muhsinin bil hasabi ihsanihim al am wal khas ya. Ada orang-orang yang punya hak khusus seperti tadi orang tua itu memang disebutkan khusus oleh Allah. Lalu anak, pasangan, terus kemudian tetangga, ya, saudara itu punya hak khusus. Ya. Dia tidak sekedar dihargai ataupun dimuliakan, tetapi lebih dari itu. Ya. Kalau di antara ungkapan yang kita kadang-kadang mawas diri dari ulama klasik ya, kalau sampai orang tua mau takut sama kamu itu berarti kamu udah durhaka. Itu kan betul-betul pengingat yang sangat top ya, bahwa kalau orang tua itu tidak leluasa pada kita gitu ya, itu berarti kita ini tidak termasuk anak yang berbakti gitu ya. Nah itu contoh bagaimana mereka punya hak khusus. Ya, termasuk juga anak gitu ya. Anak itu mereka tidak hanya sekedar harus manut pada orang tua, tetapi orang tua juga punya kewajiban-kewajiban berkaitan dengan hak anak-anak tersebut. Itu ada hak-hak khusus. Tapi ada juga yang haknya umum saja. Manusia pada umumnya itu punya hak secara umum. Fahadal kisam tanziluhum manazilahum ya, maka orang-orang yang punya hak khusus tadi kita berikan haknya dengan apa? Al-qiyam bi huquqihim al-ma'rufah syar'an wa urfan. Nah ini ada dua jenis hak mereka, ada dua jenis. Pertama hak secara syariat dan hak secara kebiasaan masyarakat. Ya misalkan di masyarakat Jogja gitu misalkan, kalau sama orang tua harus bagaimana. Nah secara syariat nggak ada tuh perintah begitu itu, tapi larangannya juga nggak ada. Maka hal seperti itu perlu kita lakukan dan pertimbangkan. Kita tidak mengatakan bahwa Quran surane wong Jawa itu enggak begitu. Selama itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, asalnya dia dipertimbangkan atau boleh dilakukan atau bahkan perlu dirawat, dijaga dan direalisasikan. Nah, itu begitu. Termasuk misalkan tetangga juga, lumrahe karo tangga piye gitu ya. Dalam syariat mungkin tidak disebutkan secara detail, secara persis, tapi nek lumrah di masyarakat itu, kelumrahan itu boleh dilakukan atau bahkan perlu dilakukan. Minal birri wal silah wal ihsan wal tauqir wal wafa wal muwasa. Di antaranya apa hak mereka? Albir, berbuat baik. Kemudian as-silah, menghubungkan silaturahmi. Kemudian ihsan, lalu tauqir, ya, tauqir itu memuliakan. Wafa, memenuhi hak. Terus muasa, ya, sama ya, masih di perlakuan baik.
wa jami'u ma lahu min al-huquq wa haula'i yumayyizuna an ghairihim bi hadhihi al-huquq al-khassah. Nah, jadi orang-orang yang punya status khusus bagi kita, karena ukurannya kan sebetulnya per orang, ya per orang. Itu misalkan orang itu punya kedudukan khusus bagi kita sebagai orang tua kita, saudara kita, teman kita, maka ada hak-hak yang perlu dipenuhi berkaitan dengan mereka. Itu dia. Adapun kalau kita tidak ada hubungan, berarti haknya hak secara umum, hak muslim secara umum. Terus kemudian tadi dua kismun laisa lahum maziyah ikhtisas bi haqqin khasin. Ya, ada juga orang-orang yang tidak punya hak khusus yang perlu kita penuhi. Yang kita penuhi adalah hak-hak umumnya. Maka innama lahum haqqul Islam wa haqqul insaniyah. Jadi kalimatnya menarik sekali, kita fasik padahal di zaman ketika isu-isu modern belum dibicarakan, ya beliau sudah mengatakan maka selain orang-orang yang punya hak khusus tadi, mereka kita berikan hak mereka ditinjau dari hak Islam atau hak kemanusiaan. Misalkan tadi tetangga kafir, dia tetap punya hak diberikan perlakuan baik. Ya, apalagi kalau memang secara terang dia tidak punya tidak punya sikap negatif khusus kepada kita Muslim gitu kan. Ya sudah diperlakukan baik saja sewajarnya. Apa yang perlu diberikan, bagikan itu termasuk kita menjalankan perintah Islam ketika memberikan hak-hak mereka. Fahaulai hakuhum al-mushtarak, ya, ada hak bersama, ya, antamna anhum al-adha wa dharar bi qaulin aw fi'lin, ya. Hak mereka yang paling awal adalah tidak memberikan kemadharatan kepada mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Misalkan cuma tombolin kafir, baru dia nyetel sholawat seru-seru gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau dia protes mengatakan mohon maaf jangan keras-keras, itu kita sudah harus penuhi gitu. Ya, misalkan termasuk nyuwun sewu tarhiman gitu kan. Tarhiman itu sebetulnya tarhimnya ganggu tidur gitu. Nah itu kita sebetulnya bisa memenuhi, ya, kita punya kita diberitahu Allah untuk memenuhi hak mereka. Tapi tidak dengan adzan, dengan adzan bisa ikut kita. Karena kalau adzan itu sudah syariat, ya kan? Syariat yang Allah perintahkan untuk dikumandangkan, ya, dengan keras. Itu bagian dari syiar Islam. Ada orang jamaah, sholat jamaah, amin yang keras itu ya. Kemudian dibilang jangan keras. Nah itu kita nggak perlu penuhi. Ya. Tapi kalau pengajian misalkan, nah itu masih bisa. Kalau pengajian kadang-kadang bingung juga, caranya itu ya. Jadi kemudian kita bersyukur di masyarakat timur seperti tadi biasa bernegosiasi kan, ini biaya, dan itu sesuatu yang baik, ya. Musyawarah dengan masyarakat dengan cara yang ma'ruf itu sesuatu yang juga diajarkan Nabi. Kita masih ingat Nabi Muhammad ketika umur 20 itu kan pernah terlibat di sebuah perang namanya perang Fijar. Nah ini sebetulnya kacau juga nih ceritanya, ada orang itu jahat, dia membunuh temannya dari beda suku. Nah kebetulan yang jahat ini koalisinya orang Quraisy. Nah ketika dari keluarga besar yang dibunuh itu minta balasan, ya, minta menuntut menuntut balas begitu, ternyata yang jahat ini ngajak orang Quraisy untuk melawan. Ya, maka kemudian Rasulullah terlibat di dalam perang itu. Ya maklum belum jadi Nabi kan beliau. Nabi karena masih belia, beliau tidak ikut perangnya secara langsung, tapi beliau sekedar nyetoki anak panah, ya, jadi penyedia amunisi gitulah, ya. Nah tetapi kemudian setelah perangnya semakin besar, orang-orang waras dari kedua kubu kemudian mikir, anak-anak Saleh udah habis kita, udah hentikan. Maka kemudian hitung-hitungan korban, ternyata lawan yang Quraisy itu yang korbannya lebih banyak, maka mereka diberikan hak untuk menuntut ganti rugi berupa uang. Lalu kemudian Quraisy lah yang kemudian menjadi penengahnya. Jadi Quraisy punya tugas yaitu memastikan bahwa keluarga besar yang anggotanya dibunuh ini, ya, dan punya korban lebih banyak ini mendapatkan ganti yang setimpal. Nah setelah itu kemudian orang-orang Quraisy punya kesepakatannya namanya adalah hilful fudul. Jadi perjanjian penuh keutamaan lah namanya begitu. Yang diantara intinya apa? Kita orang Quraisy sepakat
siapapun yang dizalimi di tanah suci ini, ya siapapun dia, Arab ataupun non Arab, Quraisy ataupun non Quraisy, harus kita bela sampai keterimanya kembali kepada dia. Maksudnya apa? Kalau dia diambil haknya kembali kepada dia. Nah, nanti Nabi bercerita kepada sahabat, dulu saya ketika muda pernah terlibat di sebuah perjanjian namanya Hilful Fudul, dan hari ini ketika saya menjadi Nabi, ya andaikan ada undangan serupa itu, saya pasti akan memenuhinya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara umum, bahkan dengan orang kafir sekalipun, itu kita penuhi. Karena itulah perintah Allah, bukan semata-mata kemanusiaan atau tidak, karena Allah memang menyuruh hal tersebut. Nah, jadi mencegah gangguan dan dzaror ya, kepada manusia secara umum itu hak paling dasar yang kita penuhi. Kemudian apa? Wa antuhibba lil muslimina ma tuhibbu li nafsika minal khairi wa taqrahu lahum ma taqrahu laha minasyarr. Adapun kalau secara dengan muslim, maka di antara hak mereka yang kita penuhi selanjutnya adalah kita ikut senang ketika mereka mendapatkan kebaikan, dan kita ikut sedih ketika mereka mendapatkan kesedihan. Misalkan kalau Gaza jelas ya, itu statusnya jelas, mereka orang tertindas, menjaga tanah suci kita dan sebagainya, itu jelas. Tapi misalkan kita dengar di Garut ada yang meninggal, sudah kita ikut sedih gitu. Atau sebaliknya kita punya tetangga, mungkin dia secara keislaman masih minimalis, tetapi kebaikan secara umum yang dia dapatkan, kita ikut senang aja. Oh, alhamdulillah dapat apa gitu misalkan. Jangan kemudian kita sinis gitu. Misalkan dengan jauh bahasa kasar, dia punya apa? Hayo paling yo pengen utang. Itu kan ungkapan-ungkapan begitu tuh kita hilangkan. Nah, itu dia apalagi kemudian sampai kita membuka-buka aibnya, atau saya di sepeda rampung saya itu utang. Nah, ungkapan-ungkapan begitu kita hindarkan, dan yang paling penting bukan semata-mata karena kita menjaga perasaan mereka, itu jelas, tapi yang lebih dalam aja apa? Allah nyuruh kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mau jujur sebetulnya apa-apa yang kita lakukan pada orang lain itu yang paling penting adalah karena itu transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hadis di Arba'in itu hadis ke berapa ya, 37 atau 38. Di situ rangkaiannya kan indah sekali. Nabi Muhammad mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah, wa man yassara ala mu'sinin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang meringankan kesusahan orang beriman, Allah akan mudahkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang secara umum, muslim ataupun kafir, ya, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib orang, kalau ini mau secara khusus muslim, tapi tentu non muslim juga berlaku ya. Siapa menutup aib orang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Lalu penutup kalimatnya adalah Allah senantiasa menolong seseorang ketika orang itu sedang menolong hamba Allah yang lainnya. Di sini di antara maksim ya, atau rumusan atau kaidah yang kita pegang apa? Kalau kita memperlakukan orang lain itu karena kita paling penting apa? Kita itu butuh perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menahan diri dari menyakiti orang, padahal orang itu menjengkelkan kata kita tidak mau diuji Allah dengan satu keburukan yang akan menyusahkan diri kita. Ketika kita memberikan kemudahan, ya, orang itu nanti balas atau nggak balas urusan lain aja, terserah ya. Tapi yang paling penting kita tahu Allah sudah menyiapkan kemudahan kepada kita. Ketika kita meringankan urusan orang, ya, hutang orang misalkan, mungkin berat itu ya, waduh, sudah bertahun-tahun belum dibalik-balik kayak gitu ya. Nah, kita langsung saja takdirnya kepada Allah, ya Allah, saya sudah meringankan, saya sudah memudahkan, maka ringankan urusan saya, mudahkan urusan saya. Itu kita bertransaksi yang paling penting adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi setelah menahan diri dari menyakiti, yang kedua adalah kalau muslim secara umum adalah ikut senang, mereka senang, kita ikut senang.
meskipun mereka masih punya kekurangan dalam keislaman mereka, dan kalau mereka sedih kita juga turut ya bersimpati meskipun mereka masih punya kekurangan dengan keislaman mereka. Jangan sampai kemudian kayak kelompoknya beda, rasa melu, rasa simpati yang gitu kan. Nah, ada urusannya dengan itu. Ya, semua ditakar sesuai dengan takaran yang tepat. Ya. Beda kelompok pun yang baik ada, yang jengkel ada. Sama kelompok pun yang baik ada, yang nyebeli ya, proporsional saja. Kemudian yajibu man al-adha an jami'i naw'il insan wa isalu ma takdiru alaihi lahu minal ihsan. Jadi hukum dasarnya adalah jangan menimpakan keburukan pada siapapun, ya muslim maupun kafir, dan sebaliknya jangan dan berusaha memberikan kebaikan sekecil apapun ya kepada siapapun itu, muslim ataupun kafir. Terus kemudian mimma yadkhulu fi hadza ay yu'ashira al-khalqa bihasabi manazilahum. Lebih khusus lagi adalah kita memperlakukan mereka sesuai kedudukan mereka. Fal kabir lahu tauqir wal ihtiram. Kalau orang sepuh, mereka punya hak untuk dimuliakan. Dan ketika kita bilang, ingat loh, saya orang sepuh loh, saya punya hak loh, itu boleh. Bukan semata-mata kita minta ya, tapi itu memang perintah Allah. Kita mengingatkan kalau orang lupa gitu ya. Pun misalkan anak kecil itu, paman saya anak kecil paman, kayak kartun itu dia juga punya hak untuk menyampaikan tentang kedudukannya terhadap orang lain dan haknya dari kedudukan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sini masih ada penjelasannya cukup panjang karena memang bentuknya banyak sekali ya. Tadi yang khasab saja kita temukan disebutkan banyak sekali dan masing-masing punya kekhususan. Insyaallah seperti biasa pelan-pelan ya kita ora susu moya apa-apa. Ya, kita nikmati dan yang paling penting mengendap ya, ilmu yang lama itu mengendapkannya. Kalau sekedar tahu mah cepat saja ya, tapi kalau mengendapkannya itu yang pelan-pelan, karena itu tidak hanya menggunakan kognisi kita tapi juga afeksi kita, tidak hanya menggunakan nalar tapi juga budi kita ya. Budi yang terkait. Baik, itu semoga Allah mudahkan. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.